Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan senantiasa melindungi Anda hingga saat ini. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di dalam program Reform Broadcasting Ministry yang berjudul Katekisasi bersama dengan kami. Program ini dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan, yaitu sebuah sekolah tinggi teologi yang memang berada di Indonesia ini untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, serta konselor-konselor Kristen yang profesional untuk melayani zaman ini. Jikalau Anda adalah orang-orang yang terbeban atau mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan secara full-time dalam kapasitas-kapasitas yang saya sebutkan tadi, maka Anda bisa menghubungi situs kami di www.sttrii.com www.sttrii.com atau Anda bisa langsung menelpon kami di 021 799 0357 021 799 0357. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini sudah tiba pada pertanyaan dan jawaban yang ke-35 dari Katekismus Heidelberg. Nah, hari ini kita akan membahas dua pertanyaan sekaligus, yaitu pertanyaan dan jawaban nomor 35 dan 36, karena keduanya mempunyai topik yang sama, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria. Demikian bunyi pertanyaan di dalam Katekismus Heidelberg nomor 35. Apa arti perkataan ini? Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria? Maka jawab dari Katekismus adalah bahwa anak Allah yang kekal, anak Allah yang tunggal, yang kekal, yaitu Yesus Kristus itu, yang tetap tinggal adalah Allah sejati dan kekal. Dia telah mengenakan tabiat manusia atau natur manusia sejati dari daging dan darah anak darah Maria oleh karya Roh Kudus, supaya dia juga menjadi keturunan Daud yang sejati, yang dalam segala hal serupa dengan saudara-saudaranya, terkecuali dalam hal dosa. Atau dengan kata lain, dengan cara yang lebih singkat, saya mengartikan jawaban dari Katekismus itu seperti ini. Apa arti perkataan dalam pengakuan iman rasuli, yaitu bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria? Maka jawaban atas pertanyaan itu adalah bahwa anak Allah tunggal yang kekal itu, dengan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, membuktikan bahwa dia tetaplah Allah yang sejati dan kekal, tetapi pada saat yang sama, dia mengenakan natur manusia yang sejati yang diperolehnya dari daging dan darah anak darah Maria. Dan semua ini dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Mengapa dia harus menjadi manusia? Yakni supaya dia juga menjadi keturunan Daud yang sejati sebagaimana telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam segala hal, Yesus dijadikan serupa dengan saudara-saudaranya, yaitu dengan umat manusia, kecuali dalam hal dosa. Nah, nomor 36, pertanyaan dan jawaban
di dalam Katekismus Heidelberg berkata demikian, apa manfaat yang saudara dan saya peroleh dari kenyataan bahwa Kristus telah dikandung secara suci dan dilahirkan? Maka jawabannya adalah, hal ini bermanfaat karena membuktikan bahwa Yesus adalah pengantara kita, dan karena ketidakbersalahan dan kesuciannya yang sempurna bahkan sejak lahir, maka di hadapan Allah Dia bisa menutupi dosaku yang telah kusandang sejak saat aku dikandung dan dilahirkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dengan lebih teliti satu persatu dari statement-statement di atas, yaitu pertanyaan dan jawaban nomor 35 dan 36 Katekismus Heidelberg. Yang pertama, saudaraku, apakah artinya dikandung dari Roh Kudus? Alkitab dalam Lukas pasal 1 ayat 35 berkata, jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saya ulangi sekali lagi, Lukas pasal 1 ayat 35 mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa di dalam Alkitab, Allah sudah menubuatkan, khususnya dalam Kitab Yesaya pasal 7 dan ayat yang ke-14, dan kemudian dikutip dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 23. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Namun kelahiran ini adalah kelahiran yang khusus. Mengapa khusus? Karena kelahiran ini tidak berasal dari keinginan darah dan daging manusia, melainkan berasal dari inisiatif Allah yang Maha Tinggi. Nah, saudaraku, itulah sebabnya Alkitab memberikan penegasan bahkan kepada Maria bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, menanggungi kandunganmu. Itu artinya, saudaraku, bahwa sejak awal benih ilahi yang Tuhan tanamkan di dalam kandungan Maria, sang anak darah itu, bukanlah benih hasil dari keinginan maupun inisiatif manusia. Sama seperti yang terjadi dalam kelahiran manusia pada umumnya. Maka di dalam hal ini, Yesus dibedakan dari yang lain. Tetapi bukan dibedakan di dalam hal natur kemanusiaannya. Sekalipun di dalam natur kemanusiaannya dia berbeda dalam hal dosa. Dia menjadi serupa tetapi tidak berdosa dibandingkan dengan kita. Nah, perbedaan yang mencolok lain adalah bahwa Yesus dilahirkan karena inisiatif, semata-mata inisiatif Allah. Dan dia adalah anak Allah itu sendiri yang lahir dari Allah, dari kekekalan, dan kemudian saat ini mengambil atau mengenakan natur manusia, sehingga pada saat yang sama Yesus yang sudah berinkarnasi adalah anak Allah dan juga anak manusia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keikutsertaan Roh Kudus di dalam kelahiran Yesus tidak bisa disangkali, sangat jelas dinyatakan oleh Alkitab. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman rasuli kita membaca bahwa Yesus anak tunggal Allah itu dikandung dari Roh Kudus. Karena ini adalah karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat anak darah Maria, seorang wanita yang masih belum menikah dan sangat ketat memelihara kesucian hidup, itu bisa mengandung. Sangat berbeda dengan kultur pada zaman sekarang. Kalau ada orang berkata, saya mengandung, tapi itu karena roh. Wah, kita biasanya sangat khawatir, saudaraku, jangan-jangan. Dan memang,
kemungkinan besar, kalau tidak mau dikatakan pasti, bahwa sebenarnya orang tersebut sudah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Entah pasangannya itu sudah dinikahinya atau belum. Tetapi yang terjadi di dalam Injil Matius dan Lukas ini, saudaraku, adalah sesuatu yang benar-benar bersifat mujizat. Karena Alkitab sendiri memberikan kesaksian yang gamblang. Alkitab akan berkata seseorang itu pelacur kalau dia pelacur. Alkitab akan berkata bahwa seseorang itu perawan kalau dia adalah perawan. Alkitab tidak sungkan untuk membuka dosa orang-orang. Tetapi kalau Alkitab mengatakan bahwa Maria ini adalah seorang anak dara, dia adalah seorang perawan, dan dia belum berhubungan seks dengan Yusuf, maka kita juga harus percaya. Karena dengan alasan apa? Penulis Alkitab itu mengarang-ngarang kisah kelahiran seperti ini. Nah, kalau kita mempunyai titik atau tolak ukur yang sama, yaitu bahwa Alkitab ini tidak berbohong, maka saudara dan saya akan sampai kepada kesimpulan yang sama, bahwa kelahiran Yesus itu memang benar-benar bukan satu kejadian yang natural, murni, tetapi merupakan satu kuasa supranatural yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan bahasa Alkitab itu jelas sekali, bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu, ke atas Maria, dan akan menaungi kandunganmu. Dan dalam Injil Matius juga dikatakan bahwa anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Roh Kudus berkata, atau roh itu berkata kepada Yusuf, malaikat itu berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Eksplisit, saudaraku. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan itulah yang terjadi. Kandungan itu bisa menghasilkan buah atau bisa menghasilkan seorang bayi. Tidak lain adalah karena karya Roh Kudus. Tetapi tidak dikatakan bahwa Yesus adalah anak dari Roh Kudus. Bukan. Tetapi semata-mata ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang menguduskan kandungan Maria, serta menguduskan Maria sebagai instrumen, sehingga dipakai Allah sedemikian rupa, sehingga bayi yang dilahirkan adalah bayi yang sungguh-sungguh sempurna dan kudus, yaitu tidak lain adalah anak Allah sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, namun Allah yang bekerja melalui Roh Kudusnya juga adalah yang bekerja melalui Maria, yaitu sebagai manusia yang Tuhan pilih untuk menjadi ibu yang mengandung Yesus. Nah, di sini kita melihat satu prinsip yang besar. Mengapa? Karena Allah berhak menggunakan siapapun ciptaannya yang Dia kehendaki. Allah berhak menghasilkan mujizat-mujizat lewat orang-orang yang Tuhan sendiri sudah tetapkan. Kalau ada yang mengatakan bahwa kelahiran dari seorang perawan itu suatu hal yang tidak mungkin, maka orang itu sebenarnya tidak mengerti siapa Allah dan betapa maha kuasanya Allah yang dinyatakan di Alkitab. Di dalam Alkitab, saudaraku, ada penciptaan manusia pertama. Misalnya Adam diciptakan bukan berasal dari proses natural biologis dari kedua orang tuanya. Adam adalah manusia pertama. Adam adalah manusia yang diciptakan, dilahirkan bukan dari laki-laki maupun bukan dari perempuan. Tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Sedangkan Hawa dilahirkan dari laki-laki tetapi tanpa perempuan. Nah, jikalau Allah itu mampu menghasilkan manusia tanpa kehadiran orang tuanya, maka untuk membuat Yesus lahir di dunia ini tanpa menggunakan kehadiran seorang laki-laki. Yang dalam kasus ini adalah Allah hanya menggunakan Maria, yaitu perempuan, untuk mengandung Yesus, maka itu bukanlah hal yang terlalu bombastis. Bukanlah hal yang tidak mungkin.
tetapi justru sangat mungkin di dalam terang Alkitab dan di dalam terang pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga melalui dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria ini, dua natur Kristus yang sangat vital di dalam karya penebusan itu ditegaskan. Bahwa dia adalah tetap Allah karena dia tidak lahir dari keinginan manusia, tetapi dia juga lahir dari Maria, menunjukkan bahwa dia mempunyai natur manusia sejak di dalam kandungan, bukan di dalam kekekalan. Jadi saudaraku, bahwa Kristus itu adalah Allah dan manusia ditegaskan sekali lagi di dalam peristiwa dikandungnya Yesus dari Roh Kudus dan dilahirkannya dia dari anak darah Maria. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa natur ilahinya berasal dari Allah, karena dia sendiri adalah Allah, dia adalah sumber kehidupan. Sedangkan natur manusianya diperoleh dari Maria, yaitu instrumen yang Allah gunakan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu doktrin ini doktrin yang tidak mudah untuk kita bisa pahami dengan akal manusia yang berdosa. Tetapi apa yang Allah nyatakan memang tidak selalu kita itu bisa memahaminya. Bagaimana mungkin saya orang berdosa ini bisa diterima oleh Allah? Bagaimana mungkin dosa kita yang kacau itu Tuhan masih berikan kesempatan untuk diampuni? Bagaimana mungkin saya bisa dilahirkan? Bagaimana mungkin penyakit saya bisa disembuhkan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang kita tidak bisa mengerti. Namun, tidak bisa mengerti suatu kejadian itu tidak seharusnya membuat kita tidak percaya bahwa kejadian itu adalah sebuah fakta. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa manfaat yang kita peroleh dari kenyataan ini? Bahwa Kristus dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria. Marilah kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup melakukan yang manusia tidak bisa lakukan. Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang berada di luar jangkauan pikiran manusia, di luar akal pikiran kita. Ketika kita melihat kenyataan ini, marilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Dengan rendah hati bersujud mengakui bahwa hikmat kita sangat terbatas. Dan pada saat yang sama, saudaraku, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Kristus sudah menjadi pengantara kita, manusia dan Allah yang bergabung menjadi satu, tidak terpisahkan dalam pribadi yang kedua Allah Tritunggal. Marilah kita semakin memberi hormat kepada Tuhan. Karena hikmatnya yang tak terselami itu telah mendatangkan keselamatan yang sempurna di dalam wujud Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria. Mulai sekarang belajarlah untuk tidak mengatakan ini tidak mungkin, itu tidak mungkin, ini tidak masuk akal, itu tidak masuk akal. Jikalau Tuhan menghendaki, maka segala sesuatu bisa terjadi. Sehingga segala kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.